Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sylvie Setpianingsi dari Prodi Akuntansi Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis laporan keuangan pada PT Indika Energi Tbk. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu PT Indika Energi Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi. PT ini menyediakan layanan seperti sumber daya energi, layanan energi, dan infrastruktur energi. Sumber daya energi perusahaan berfokus pada eksplorasi, produksi, dan pengolahan batu bara. Bisnis layanan energinya menyediakan serangkaian layanan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi atau EPC, operasi dan pemeliharaan, manajemen proyek, dan logistik yang komprehensif untuk sektor pertambangan batu bara, minyak dan gas, petrokimia, dan pembangkit listrik. Bisnis infrastruktur energinya menyediakan layanan transportasi, pertambangan dan logistik, serta berfokus pada pembangkit listrik. Selanjutnya adalah analisis perbandingan neraca. Tujuan analisis perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam 2 tahun atau lebih periode yang diperbandingkan. Nah, dalam analisis perbandingan neraca ini, ada total aset, total ekuitas, dan total liabilitas. Untuk total aset 2018 atas 2019 itu terdapat 1%. 2019 atas 2020 terdapat negatif 3%. 2020 atas 2021 yaitu 6%, dan 2021 atas 2022 itu negatif 3%. Untuk total ekuitas dan liabilitas itu bisa dijumlahkan dan mendapat hasil sama dengan total aset. Kemudian ada analisis perbandingan laba rugi. Nah, di analisis perbandingan laba rugi itu terdapat pendapatan, laba kotor, dan laba bersih. Nah, pada pendapatan ini 2018 atas 2019 itu terdapat 92%. Nah, di 2019 atas 2020 itu terjadi penurunan sebesar 44%. Nah, tahun berikutnya 2020 sampai 2022 itu terdapat kenaikan hingga 200%. Jika analisis perbandingan laporan rugi naik, itu bisa berarti beberapa hal tergantung konteksnya. Secara umum, peningkatan dalam analisis perbandingan laporan laba rugi bisa menunjukkan pertumbuhan atau peningkatan performa keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pendapatan meningkat, biaya dapat terkendali dengan baik, atau efisiensi operasional perusahaan meningkat. Analisis rasio, yaitu ada rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio aktivitas, rasio probabilitas. Nah, di rasio likuiditas itu terdiri dari current ratio, assets ratio, cash ratio, working capital to total asset ratio. Nah, di sini current ratio itu di 2018 itu ada 2,43, yaitu rumusnya total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, assets ratio ini yaitu ada 2,31, yaitu rumusnya dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, kemudian ada cash ratio terdapat 1,09, yaitu rumusnya kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Nah, yang terakhir itu ada working capital to total asset ratio, yaitu ada 0,21, rumusnya itu aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi total aktiva. Nah, selanjutnya itu ada rasio leverage, yaitu ada total debt to total asset ratio, ada total debt to total equity ratio, long term debt to total equity ratio, dan terakhir ada time interest earned ratio. Nah, yang pertama itu ada total debt to total asset ratio itu sebesar 0,68 dengan rumus total hutang dibagi total aktiva. Nah, selanjutnya ada total debt to total equity ratio itu ada 2,10, yaitu rumusnya dengan total hutang dibagi ekuitas. Selanjutnya ada long term debt to total equity ratio terdapat nominal 32,82, yaitu rumusnya hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Dan time interest earned ratio itu ada 3,39, rumusnya itu EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Nah, di rasio aktivitas itu terdapat total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory, inventory turnover,
average days inventory, dan yang terakhir ada working capital turnover. Di sini saya akan mencontohkan pada tahun 2018 saja. Yang pertama itu total aset turnover di 2018 itu ada 0,41, yaitu perhitungannya dari penjualan dibagi total aktiva. Selanjutnya ada receivable turnover di 2018 itu 0,60 dengan rumus penjualan dibagi piutang. Nah, selanjutnya ada average collection inventory, yaitu 49,13 itu dari piutang dikali 360 dibagi penjualan. Selanjutnya ada inventory turnover, yaitu ada 17,01, yaitu dari HPP dibagi persediaan. Dan yang selanjutnya itu ada average days inventory, yaitu ada 21,16 itu dari persediaan dikali 360 dibagi dengan HPP. Dan yang terakhir ada working capital turnover, yaitu 21,9 itu dari penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Rasio probabilitas yaitu terdapat gross profit margin, net profit margin, operating income ratio, return of asset, return of equity, dan yang terakhir ada return of investment. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada 2018 saja dengan cara perhitungannya. Yang pertama itu ada gross profit margin itu terdapat 0,26, dengan cara perhitungannya itu laba kotor dibagi dengan penjualan. Profit margin terdapat 13,33% itu dari EBIT dikali 100% dibagi dengan penjualan. Nah, selanjutnya itu ada net profit margin itu sebesar 5,86%, perhitungannya itu dari EBIT dikali 100% dibagi dengan penjualan. Yang selanjutnya itu ada operating income ratio, yaitu sebesar 0,01 dengan cara penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi dengan penjualan. Selanjutnya ada return of asset, yaitu sebesar 5,45%, perhitungannya dengan EBIT dikali 100% dibagi dengan total aktiva. Nah, return of equity itu sebesar 152,03% itu terdapat dari EBIT dikali 100% dibagi dengan modal sendiri. Dan yang terakhir itu ada return of investment, yaitu sebesar 2,43% itu dari EBIT dikali 100% dibagi dengan total aktiva. Analisis common size. Nah, di analisis common size ini ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas, ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Di sini saya akan mencontohkan di 2019. Aset lancar itu terdapat 39,58%, dan aset tidak lancar itu ada 46,55%, liabilitas itu ada 75,12%, ekuitas itu ada 24,88%, dan jika ditambahkan liabilitas dan ekuitas itu jadi jumlahnya itu ada 100%. Nah, di sini aset lancar itu semua aset itu dibagikan dengan total aset tidak lancar juga sama, liabilitas dan ekuitas juga sama, lalu dijumlahkan hingga hasilnya itu 100%. Selanjutnya ada analisis common size laba rugi, yaitu ada pendapatan, laba kotor, dan laba bersih. Nah, di dalam pendapatan ini dari 2018 sampai 2022 itu sejumlah 100%. Untuk laba kotor mengalami peningkatan dari 2018 sampai 2022. Untuk laba bersih itu juga sama saja mengalami peningkatan di 2022. Analisis tren neraca. Analisis tren ini adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pergerakan suatu data baik itu naik ataupun turun. Lalu cara untuk perhitungannya yaitu dengan menentukan tahun dasar terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan tahun dasar yaitu 2018. Contohnya itu pada tahun total aset 2020 dibagi dengan total aset 2019. Dan untuk tahun berikutnya juga dilakukan perhitungannya seperti itu. Analisis tren laba rugi, yaitu terdapat pendapatan usaha, laba kotor, laba sebelum pajak, laba basi tahun berjalan, jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Nah, di pendapatan usaha di 2018 sampai 2023 ini mengalami peningkatan. Di 2012 pendapatan usaha yaitu terdapat 100%, di 2019 itu terdapat 192%, di 2020 ada 144%, 2021 itu ada 212%, dan di tahun kelima yaitu 2022 itu terdapat 300%. Selanjutnya ada analisis DuPont.
Selanjutnya ada analisis DuPont. Nah, di analisis DuPont ini ada ROI, equity multiplier, dan ROE. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada tahun 2019. Untuk 2019 itu ROI-nya ada 18,43%, yaitu terdapat dari net profit margin dibagi dengan aset turnover menghasilkan ROI. Dan selanjutnya ada equity multiplier itu ada 3,45, itu dari total liabilitas ditambah modal dibagi stockholder equity. Jadi menghasilkan hasil 3,45. Dan yang terakhir ada ROE yaitu 53,42%, yaitu dari ROI dibagi equity multiplier menghasilkan 53,42%. Analisis cross section itu ada rata-rata aritmatika dan rata-rata tertimbang. Nah, di sini rata-rata aritmatika itu terdapat ROA sebesar 22,00% dan nilai bukunya itu ada 1042038 400. Untuk rata-rata tertimbangnya itu dalam 5 tahun itu ada 2018, 19, 20, 21 dan 22 itu terdapat ROA-nya itu 1,00 dan menghasilkan 5,00. Nilai bukunya juga sama saja dari 2018 sampai 2020 itu sebesar 1,00 dan menghasilkan 5,00. Untuk medianya itu sebesar 0,31% dan nilai buku medianya itu 1,3. Selanjutnya ada analisis time series. Nah, di sini itu saya menggunakan 5 perbandingan perusahaan, yaitu ada PT Indika Energi, PT Golden Energy Minus, PT TBS Energi Utama, PT Cikarang Listrindo, dan terakhir ada PT Harum Energi. Nah, di sini ROA industri untuk 2018-nya itu ada 4,01% dan 2019-nya itu ada 8,09%, 2020 itu ada negatif 4,01%, 2021 itu ada 2,01%, dan yang terakhir ada 2022 itu ROA industrinya itu ada 1,99%. Sumber dan pengguna kas. Nah, di sumber dan pengguna kas ini terdapat akun jumlah aset, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, dan total keseluruhan liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini saya akan mencontohkan di 2018 dan 19. Untuk jumlah asetnya itu ada 153,338,224. Nah, itu perhitungannya dari jumlah aset 2019 itu dikurangi dengan 2018 sehingga menghasilkan hasil 153,338 dikurangi 224. Untuk jumlah liabilitas juga sama, jumlah liabilitas 2019 dikurangi 2018, jumlah ekuitas 2019 dikurangi 2018, dan yang terakhir itu total ekuitas dan liabilitas itu sama dikurangi dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada analisis sumber modal kerja. Nah, di dalam analisis modal kerja ini terdapat dua modal kerja, yaitu modal kerja kuantitatif dan modal kerja kualitatif. Modal kerja kuantitatif 2018 itu ada 1,329,676,256 dan modal kerja kualitatif itu ada 782,253,108. Modal kerja kuantitatif ini terdapat dari jumlah aset lancar, sedangkan modal kerja kualitatif ini terdapat dari jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Sekian pemaparan materi dari saya. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Dosen pengampunya itu Bapak Syahrul. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.